Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari UTS kami yang sudah kami diskusikan mengenai komputasi paralel dan terdistribusi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Mohon di next. Jadi, pertama dimulai dari saya, Zubair Rahman Bisiraja dengan NIM akhir 130. Lalu ada teman saya Naufal Raditya Hidayat dengan NIM akhir 134. Ada Bagas Abiur Rahman dengan akhir NIM 156 dan juga ada Zulfikar Rangkuti dengan akhir NIM 166. Selanjutnya akan eh, masuk ke soal dan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama itu ada soal yang pertama, studi kasusnya adalah sebuah kantor mendapat alamat IP dari ISP untuk koneksi ke internet dengan alamat IP 19.168.10.1.1 dan subnet masknya 255.255.255.192. Analisa studi kasusnya itu Anda sekarang ditugaskan oleh kantor menjadi manajer divisi IT. Tugas yang diberikan untuk Dana dan tim divisi IT ialah yang pertama, gambarkan mapping jaringan komputer dari perusahaan tersebut dan jelaskan setiap komponen yang ada di dalamnya. Terus yang kedua, jika perusahaannya tersebut memiliki 3 divisi dan masing-masing divisi memiliki setidaknya 50 divisi, berapa rentang IP address yang bisa Anda gunakan jika IP dibagikan secara statis menurut subnetnya masing-masing. Terus yang ketiga, IP address yang tidak bisa digunakan dan yang bisa digunakan jumlah subnetnya, terus jumlah host per subnet. Terus yang keempat, menurut Anda apakah perusahaan tersebut telah menggunakan konsep sistem terdistribusi dan jelaskan dengan gambaran? baik. Berikutnya saya akan menjelaskan apa topologi jaringannya ya. Em, jadi pada skenario ini, sebentar, saya ubah dulu layarnya. Nah, oke, baik. Eh, jadi pada skenario ini jaringan kantor akan menggunakan subnet IP berupa 192.168.10.1/26 karena subnet masnya 255.255.192 adalah sama dengan 26. Jaringan ini dapat dipecah menjadi beberapa subnet yang mendukung komunikasi antar tiap divisi dan memiliki akses ke internet. Nah, untuk komponennya itu yang pertama tuh ada router yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan internal dengan jaringan internet. Eh, di sini dia IP-nya itu dari ISP 192.168.10.1. Lalu yang berikut itu ada 3 switch yang di setiap divisinya tuh dia punya satu switch yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan yang sama. Lalu yang berikut itu apa di sininya sudah di setting firewall yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas jaringan dan melindungi jaringan dari akses yang tidak diizinkan. Lalu untuk pembagian IP addressnya untuk 3 divisi dengan masing-masing minimal 50 PC, kita kita memiliki subnet masknya per 26 yang memungkinkan kita membuat beberapa subnet. Nah, untuk total IP dalam satu subnet itu ada eh, du- dua pak dua tiga 32 dikali dua yaitu 64 IP. Nah, kita dapat menyediakan IP untuk 3 divisi ini dengan masing-masing divisi memiliki setidaknya 50 PC. Cuma karena kebanyakan mungkin yang dipasang tuh hanya 5 saja, oke. Lalu untuk pembagiannya itu subnet itu misalnya untuk yang subnet yang pertama itu eh, dari 192.168.10.1 sampai 192.168.10.26. Eh, Begitu pula yang subnet yang kedua dilanjutkan dari subnet 64 sampai 127 dan begitu pula selanjutnya. Nah, untuk soal yang berikutnya yaitu analisa subnet yang dimana IP address yang tidak bisa digunakan itu setiap subnetnya itu dia punya dua
IP yang nggak bisa digunakan. Ya yaitu dia tuh namanya tuh network address dan broadcast address. Nah, contoh dari eh, di subnetnya itu ada 192.168 titik 10 titik 0 yang berfungsi sebagai network address atau internet lokal, dan yang kedua itu 192.168.10.63 yang berfungsi sebagai broadcast address. Nah, keduanya ini tidak bisa digunakan oleh hostnya. Untuk jumlah subnetnya dengan subnet masknya 255, 255, 255, 192 per 26, ada total 4 subnet yang bisa dibuat dari satu blok IP ini. Lalu untuk jumlah host per subnetnya, setiap subnet itu dia ada memiliki 64 IP address, tapi hanya 62 yang bisa digunakan untuk hostnya. Karena yang dua sisanya itu digunakan untuk sebagai network address dan broadcast address. Baik, berikutnya akan melanjutkan. Selanjutnya, apakah perusahaan telah menggunakan konsep sistem terdistribusi? Ya, perusahaan ini sudah menggunakan konsep sistem terdistribusi. Setiap divisi memiliki sistem pengolahan data sendiri, dan data dari setiap divisi dikirimkan ke server pusat untuk pengolahan lebih lanjut atau penyimpanan. Untuk kriterianya yaitu yang pertama, server atau sumber daya terpisah di berbagai lokasi atau divisi. Terus yang kedua yaitu kolaborasi dan berbagai data melalui jaringan internal atau VPN. Terus yang ketiga, penggunaan cloud untuk menyimpan data atau aplikasi yang diakses oleh semua divisi. Terus pada gambar diagram di samping, untuk penjelasannya itu cloud server. Server di cloud bertindak sebagai pusat penyimpanan data perusahaan yang dapat diakses oleh semua cabang. Terus pada kantor pusatnya itu bertanggung jawab untuk pengelola data dan komunikasi antar cabang melalui jaringan VPN. Terus yang selanjutnya ada outlet cabang. Setiap outlet cabang terhubung ke jaringan utama melalui VPN dan dapat mengakses data di cloud. Lalu ada jaringan lokal. Setiap divisi memiliki jaringan lokal yang dikelola melalui switch dan router, memungkinkan 50 PC di setiap divisi berkomunikasi dengan jaringan yang lebih luas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai nomor dua. Pertama, kita mulai dari studi kasusnya. Jadi, ini tuh ada sebuah perusahaan dealer motor yang bernama Suzuki, memiliki 20 outlet cabang di daerah masing-masing. Nah, itu masing-masing outletnya tersambung dengan jaringan VPN ke kantor pusat. Kemudian database itu tersimpan di juga di dalam cloud servernya. Lalu analisa studi kasus. Anda sekarang ditugaskan oleh kantor menjadi direktur IT. Tugas yang diberikan untuk Anda dan tim divisi adalah pertama, gambarkan konsep sistem strategi heksagon yang digunakan dan jelaskan dengan gambaran jaringannya, serta jelaskan setiap komponen yang ada dalamnya. Dua, gambarkan mapping jaringan komputer dan dari perusahaan tersebut dan jelaskan setiap komponen yang ada di dalamnya. Yang ketiga, menurut Anda, apakah perusahaan tersebut telah menggunakan konsep sistem terdistribusi dan jelaskan dengan gambarannya? Next. Baik, jadi di sini adalah sistem dari strategi hexagon yang telah kami buat. Pertama ada sustainability. Jadi sustainability itu untuk infrastruktur IT agar dia hemat biayanya dan juga efisien. Dari security kita melihat ada bagian dari VPN-nya dan juga dari firewall untuk menjaga data agar tetap aman. Availability cloud server harus memastikan akses 24 jam, 24 per 7 untuk penggunanya. Lalu ada scalability yang dimana kita harus mudah menambah outlet tanpa adanya hambatan dari sistem maupun dari yang lainnya. Lalu ada operational efficiency yang dimana ERP itu mengintegrasikan semua cabang dari perusahaannya, lalu ada integration dan juga itu akses data real time untuk semua outlet terhubung dari pusatnya dan juga terhubung dari outlet-outletnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan bagian untuk topologi jaringannya.
Jadi di sini tuh ada beberapa komponen utama. Yang pertama itu yaitu cloud PT ini dia sebagai eh, sumber internetnya yang merepresentasikan koneksi internet. Lalu berikutnya adalah ya yang digunakan di sini yaitu kabel modem eh, sebagai internet broadbandnya. Lalu yang digunakan ini ada dua router, router dari eh router bermodel ISR 4331 yang berfungsi untuk menghubungkan outlet ke jaringan utama. Lalu di sini ada satu switch yang dia itu berfungsi untuk menghubungkan PC-PC yang ada di cabang-cabangnya ini. Lalu di sini juga ada komputer biasa, oke. Lalu di sini untuk firewall untuk keamanan jaringan pusatnya. Lalu berikutnya di sini ada tiga server. Yang pertama itu yang VPN server untuk membuat koneksi VPN-nya. Lalu berikutnya itu ada lokal server yang berfungsi sebagai penyimpanan data dan pemrosesan data untuk lokal. Dan yang ketiga itu cloud server yang dimana berfungsi untuk menyediakan layanan ataupun penyimpanan yang berbasis cloud. Untuk struktur jaringan ini dia eh, topologi hierarkis dengan internet sebagai backbone-nya. Lalu untuk outlet yang terhubung ke HQ-nya ini dia hanya bisa melalui VPN. Lalu untuk ke kantor pusat dia memiliki keamanan yang berlapis dengan firewall. Lalu untuk server terpusatnya di kantor dia eh, dapat diakses hanya dengan cloud. Untuk konektivitasnya sendiri di sini untuk internetnya ada kabel modem ini dan outlet router ini. Eh, untuk internet ke HQ router ke ke HQ yang di outlet ini dia menggunakan kabel modem yang sama. Lalu desain ini juga memungkinkan skalabilitas, keamanan, dan manajemen yang efisien untuk jaringan dari Suzuki ini. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, kembali ke presentasi. Jadi di sini ada, apakah perusahaan telah menggunakan konsep sistem terdistribusi? Ya, perusahaan Suzuki ini telah menerapkan yang namanya sistem terdistribusi. Konsep sistem terdistribusi adalah ketika beberapa komponen dari setiap sistem diletakkan di berbagai lokasi geografis yang berbeda, namun tetap dapat bekerja sama sebagai satu kesatuan. Jadi ciri-cirinya pertama ada, di sini kita ada penyimpanan data di cloud servernya. Kedua, ada jaringan VPN globalnya. Lalu yang terakhir itu adanya namanya redundancy dan fault tolerance. Jadi di sini kita bisa melihat sebelah kanan ya tidak jauh beda dengan topologi dan mapping jaringan yang disebutkan sebelumnya. Jadi di sini tuh outlet kita melalui router dulu, lalu kita melalui cross server. Jadi semua itu terhubung ke arah flow server termasuk kantor pusatnya. Jadi mereka saling terdistribusi satu sama lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk soal ketiga, di mana studi kasusnya itu merupakan sebuah perusahaan makanan cepat saji bernama McDougall memiliki 10 outlet cabang di daerah masing-masing, di mana masing-masing outlet cabang tersebut telah memiliki sistem pengelola data yang mandiri. Kemudian, hasil pengolahan data tersebut dapat dilihat dan ditarik oleh kantor pusat. Untuk analisis studi kasusnya, Anda sekarang ditugaskan oleh kantor menjadi direktur IT. Tugas yang diberikan untuk Anda dan tim di divisi IT itu adalah ya, yang pertama, menurut Anda, apakah perusahaan tersebut telah menggunakan konsep sistem terdistribusi dan jelaskan dengan gambarnya? Lalu kedua, gambarkan mapping topologi jaringan komputernya dan jelaskan setiap komponen-komponennya. Lalu, apakah menurut Anda perusahaan tersebut telah menggunakan konsep database terdistribusi dan jelaskan?
Next. Ya, untuk menjawab yang pertama, apakah perusahaan tersebut telah menggunakan konsep sistem terdistribusi? Jawabannya adalah iya. Di mana setiap cabang McDougall ini kan sudah memiliki sistem pengolah data mandiri masing-masing, dan data yang diproses itu dari setiap cabang outlet akan dikirimkan ke kantor pusat. Untuk gambarnya dapat dilihat seperti di layar, ada misal outlet A itu memiliki router A sendiri, outlet B memiliki router B, dan outlet C memiliki router C, dan outlet seterusnya memiliki router masing-masing. Di mana masing-masing data tersebut, database-nya itu akan dikirimkan ke router pusat, lalu router pusat itu akan mengirimkannya ke kantor pusat. Ciri-ciri sistem terdistribusinya ini ada misalkan sinkronisasi dan konsistensi data, di mana data dari cabang-cabangnya itu disinkronkan ke kantor pusat. Lalu redundansi dan fault tolerance atau toleransi terhadap kegagalan, di mana setiap cabang dapat terus beroperasi dan mengolah data meskipun tidak terhubung ke kantor pusat. Lalu ada transparansi lokasi, di mana data dari cabang-cabang ini dapat dilihat oleh kantor pusat seolah-olah berasal dari satu sistem yang terpadu. Boleh next? Baik, berikutnya saya akan menjelaskan eh, topologi jaringannya lagi. Baik, untuk di kantor pusat ini, dia ada komponen utama, yaitu ada router pusat, switch pusat, dan satu server di pusatnya. Lalu terdapat beberapa PC yang berfungsi sebagai workstation di pusatnya. Lalu untuk cabangnya hanya akan dibentuk tiga sebagai perwakilan yang di mana tiap cabang ini memiliki routernya sendiri, switchnya pun juga switch masing-masing, dan satu server lokal untuk setiap cabang. Beberapa PC kasir dan dan work eh, dan work station ini dia dikoneksikan dengan kabel DTC atau kabel WAN atau Word eh atau Word atau Wide Area Network. Lalu untuk menghubungkan ke kantor pusat ini dengan setiap outlet dia menggunakan serial link yang bertujuan untuk memungkinkan komunikasi data yang efisien antara kantor pusat dan semua outlet. Lalu berikutnya juga mendukung sistem pengolahan data yang terdistribusi, di mana setiap outlet dapat beroperasi secara mandiri, memungkinkan kantor pusat untuk mengakses dan menganalisis data dari seluruh jaringan outlet. Lalu juga menyediakan infrastruktur yang scalable untuk pertumbuhan bisnis di masa depan. Dan yang terakhir juga menjaga keamanan data dengan memisahkan jaringan di setiap outlet. Eh, Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, untuk soal selanjutnya itu, apakah McDougall ini sudah menggunakan konsep database terdistribusi? Ya, untuk jawaban kami itu, perusahaan McDougall ini belum sepenuhnya menggunakan konsep database terdistribusi dengan baik. Database terdistribusi itu artinya yaitu data di seluruh outlet dikelola dan disinkronkan sebagai satu kesatuan. Sedangkan untuk perusahaan McDougall sendiri, setiap outletnya memiliki database lokal yang mandiri dan kantor pusat hanya menarik hasil olahan data dari masing-masing outlet. Nah, untuk optimisasinya sendiri, penggunaan database terdistribusi ini bisa dioptimalkannya dengan penerapan sistem di mana semua cabang ini harus memiliki sinkronisasi real time yang lebih baik dan dikelolanya sebagai satu entitas, tidak seperti yang di McDougall ini dikelolanya masing-masing oleh outlet sendiri. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.